Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Tengah melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga salah satu kru pesawat ATR 42500 yang jatuh atas nama Haryadi. Pengambilan sampel dilakukan di rumah korban di Kabupaten Karanganyar. Sampel yang diambil berupa darah dan swab mulut ayah dan adik kandung korban. Polisi juga mengumpulkan data antemortem termasuk keterangan fisik korban yang diperoleh dari sang istri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyebut, pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu maksimal 2 pekan. Kita Polda Jawa Tengah memastikan bahwa jenazah yang akan diberikan kepada keluarga almarhum ini sudah terverifikasi sesuai dengan kecocokan dengan DNA almarhum. Dan kami mohon bantuan doanya supaya proses identifikasi ini berjalan dengan lancar. DPRD Kabupaten Malang bersama Bupati Malang menggelar rapat dengar pendapatan umum menyikapi konflik Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen dan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen. Pertemuan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dan dilakukan sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian konflik dualisme yang berdampak langsung pada proses belajar mengajar SMP Bakti dan SMK Turen. Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Malang, dan Forkopimda menegaskan fokus utama dalam menjamin keamanan serta kelancaran proses belajar mengajar siswa tanpa mencampuri konflik internal kedua yayasan. Ketua DPRD dan Bupati Malang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif agar para pelajar dapat belajar dengan tenang dan tidak terdampak polemik dualisme. Nanti masih diperhalus nanti. Ternyata Pak, prinsipnya kedua belah pihak sudah sepakat untuk melindungi dan melaksanakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak itu. Tapi tadi ada poin yang dinilai masih belum ketemu. Nah ini belum ketemu. Nanti dimediasi oleh Pak Ketua. Tapi pada prinsipnya dua belah pihak sepakat bahwa proses belajar mengajar bisa dilaksanakan di SMP dan di SMK Turen dan semuanya akan mendukung proses belajar mengajar. Poin apa itu? Ada beberapa nanti karena ini masih apakah terkait dari pengosongan orang luar? Salah satunya itu. Jadi nanti ada beberapa nanti yang akan kita mediasi kembali. Mudah-mudahan secepatnya 1-2 hari ini akan kita karena mereka juga masih akan mempelajari dan konsultasi ke mas. Sebelumnya sejak awal Januari, seluruh siswa SMP Bakti dan SMK Turen terpaksa mengikuti pembelajaran secara daring. Kebijakan diambil setelah aktivitas belajar mulai terganggu oleh keberadaan sejumlah pihak yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan dan menempati salah satu ruangan sekolah. Pemerintah tengah menggodok rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang khusus bergerak di bidang tekstil dan garmen. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, BUMN tersebut nantinya akan menjadi tombak kebangkitan industri tekstil nasional menyusul pilotnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada 1 Maret 2025. Prasetyo menyebut pembentukan BUMN tekstil telah dibahas sejak lama, mengingat banyak pekerja yang menggantungkan nasib di industri ini. Belum lagi ditambah dengan tingginya kebutuhan tekstil di dalam negeri hingga permintaan yang besar dari luar negeri. Ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian. Rencana pembentukan BUMN tekstil ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 11 Januari lalu. Pendirian BUMN tekstil nantinya akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Danantara.